Mata kuliah Fikih Muamalah 3 dalam pertemuan yang ke-1 ini akan membahas mengenai akad. Yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dari akad. Apa itu akad? Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti al-aqdu, adapun jamaknya yaitu al-uqud. Nah, dari segi bahasa, ini akad dapat diartikan sebagai sebuah pertalian atau perikatan atau perjanjian atau persetujuan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dapat menimbulkan sah atau tidak sahnya kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Kemudian secara istilah, ini menurut ulama fuqaha bahwa yang disebut dengan akad ini dibagi ke dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu pengertian secara umum, yang kedua pengertian secara khusus. Adapun pengertian secara umum, ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah mendefinisikan akad ini sama dengan definisi secara bahasa. Adapun definisi akad secara khusus, salah satunya ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang disebut dengan akad itu adalah sebuah perikatan yang dilakukan dengan ijab qabul yang berakibat terhadap objek dari akad tersebut. Dari definisi-definisi akad di atas, maka akad ini dapat disimpulkan paling menjadi 3 bagian, bahwa yang dimaksud dengan akad ini bisa dikatakan sebagai al-robit atau mengikat. Maksudnya adalah yaitu mengikat sebuah tali dengan tali yang lain sehingga menjadi satu ikatan yang utuh. Kemudian bisa dikatakan juga sebagai sambungan atau al-aqdu. Jadi artinya ikatan-ikatan yang atau tali-tali yang tadi disambungkan ini atau diikat sehingga menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa akad ini bisa dikatakan sebagai janji atau al-ahdu. Maksudnya adalah ketika seorang melakukan sebuah transaksi atau melakukan sebuah perjanjian, maka itu dikatakan sebagai akad. Tapi janji tidak selamanya itu dapat diartikan sebagai akad. Sebelum transaksi akad dilakukan, maka perlu kita untuk memahami unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam akad atau supaya akad ini menjadi sah. Dalam muamalah, unsur-unsur biasa disebut juga dengan rukun. Nah, rukun ini adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya transaksi. Jika unsur-unsur ini salah satunya hilang, maka transaksi tersebut bisa batal, bahkan bisa menjadi tidak sah. Mengenai rukun akad, ini unsur-unsurnya yang pertama yaitu adalah akid atau pelaku. Pelaku dalam muamalah adalah sebagai subjek akad. Dalam kegiatan muamalah, pelaku ini minimal 2 orang atau lebih. Karena jika dilakukan oleh 1 orang, maka akad tersebut tidak akan terlaksana. Kemudian yang kedua adalah maqud alaih atau objek akad. Salah satu objek akad ini misalkan di dalam jual beli yaitu adalah berupa benda. Jadi benda ini ditukar dengan benda, atau benda ditukar dengan uang, atau uang ditukar dengan uang. Ini termasuk ke dalam salah satu objek dari akad. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sigot atau pernyataan ijab dan qabul. Adapun ijab yaitu adalah ungkapan atau pernyataan yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagai atau sebagai penyerahan dari objek tersebut. Sementara qabul adalah ungkapan atau pernyataan dari salah satu pihak akan diterimanya atau sudah diterimanya barang tersebut. Dalam pengungkapan sigot ijab qabul ini, para ulama itu membagi 3 bagian, di mana pengungkapan sigot ini ada dengan ucapan, ada dengan perbuatan, ada juga dengan tulisan. Pengungkapan dengan ucapan itu biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak
pada saat itu yang menyatakan bahwa penyerahan dan penerimaan barang dari para pelaku tersebut. Sementara perbuatan itu tidak ada ucapan, melainkan keduanya telah paham, telah sepakat bahwa kegiatan akad yang dilakukannya ini dilakukan atas saling suka sama suka. Kemudian yang ketiga yaitu secara tulisan. Adapun secara tulisan ini pengungkapannya adalah berupa kontrak, ya, berupa kontrak, sehingga kedua belah pihak tanpa menyebutkan pun dalam tulisan sudah tertuang dan keduanya telah paham dan menyepakati untuk melaksanakan akad tersebut. Kemudian rukun yang keempat yaitu adalah maudu'ul akad, yaitu tujuan akad. Keduanya memang harus mengetahui dilaksanakan akad tersebut. Jika salah satu saja tidak mengetahui akan tujuan akad dilaksanakannya akad tersebut, maka tidak akan terlaksana atau bisa menjadi tidak sah akad tersebut. Syarat-syarat akad. Untuk memenuhi rukun akad yang disebutkan di atas, maka perlu dalam akad ini diperhatikan mengenai syarat-syaratnya. Para ulama menyatakan atau membagi syarat-syarat akad ini ke dalam dua bagian, yaitu syarat umum, yaitu yang wajib ada, yang kedua yaitu syarat khusus atau sebagai tambahan. Syarat umum ini seperti dalam jual beli memang wajib ada syarat ini. Contoh seperti dalam jual beli ini, di mana syarat tersebut harus terpenuhi di dalam melengkapi rukun dari jual beli tersebut. Salah satu rukun atau beberapa rukun yang termasuk ke dalam rukun jual beli yaitu akid pelaku, di mana syarat dari pelaku ini harus terpenuhi. Salah satunya adalah mumayyiz, balik, dan dia orang yang berakal. Kemudian objeknya juga harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian sigat ijab kabulnya juga harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ini syarat-syarat umum yang memang wajib ada dalam kegiatan akad. Jika syarat umum ini hilang salah satunya, maka bisa dikatakan akad tersebut menjadi batal. Sementara syarat khusus atau syarat tambahan ini syarat pelengkap dari syarat umum. Contoh seperti dalam pernikahan adanya seorang saksi, ini adalah sebagai syarat tambahan yang memang syarat tambahan ini wajib ada. Nah, secara garis besar syarat-syarat akad ini, yang pertama yaitu bahwa orang yang melakukan akad itu cakap bertindak, atau orang gila itu tidak bisa untuk melaksanakan transaksi akad karena bisa menjadi tidak sah akad tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa objek akad itu tidak bertentangan dengan syara. Artinya transaksi yang dilakukan itu barangnya tidak boleh yang sudah diharamkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, syarat akad yaitu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid sebagai pemilik barang. Ini seperti halnya dalam transaksi dropship, ya, dimana dia bisa melakukan akad tapi sebenarnya dia tidak mempunyai barang, tapi dia hanya menjual barang orang lain saja. Nah, ini kalau misalkan si pelaku dropship ini dia sudah diizinkan oleh si pemilik barang, maka akadnya menjadi sah. Kemudian yang keempat yaitu bahwa akad itu bukan jenis akad yang dilarang, seperti misalkan ketika jual beli homer atau jual beli anjing, ini memang tidak boleh dilakukan karena akad ini jenisnya memang jenis jual beli yang dilarang oleh syariat. Kemudian akad dapat memberikan faedah, artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini saling memberikan keuntungan, saling melengkapi, artinya keduanya memberikan faedah satu sama lain. Kemudian yang terakhir, bahwa ijab qabul ini harus berjalan terus, ya, jangan terputus di pertengahan jalan. Maka ijab itu tidak akan sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Ya, sebelum barang ini diterima, maka
ijab ini tidak boleh dibatalkan, ya. Kalaupun misalkan dibatalkan, maka transaksi tersebut bisa menjadi tidak sah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis akad atau macam-macam akad. Secara umum, akad ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu akad sah dan akad tidak sah. Adapun yang termasuk ke dalam akad sah ini dibagi juga ke dalam dua bagian, di mana yang pertama yaitu adalah akad nafis, yaitu akad yang sempurna rukun dan syaratnya. Kemudian yang kedua yaitu akad mauquf, ya, atau akad yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap untuk bertindak hukum, namun dia belum memiliki kekuasaan untuk melakukan akad tersebut. Ini seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, ya. Anak kecil ini boleh melakukan transaksi jual beli atau dia sudah paham akan transaksi jual beli tersebut, namun dia belum memiliki kekuasaan untuk melakukan akad tersebut. Artinya akad tersebut boleh dilaksanakan oleh anak kecil tersebut asalkan orang tuanya mengetahui akan transaksi jual belinya atau didampingi oleh orang tuanya, sehingga akad ini dikatakan sebagai akad mauquf atau akad yang sah. Sementara akad yang tidak sah ini dibagi ke dalam dua bagian juga, di mana yang pertama adalah akad yang fasid. Akad fasid ini adalah memang akad yang sudah disyariatkan, tetapi sifatnya ini tidak dijelaskan dalam akad tersebut. Seperti halnya seseorang menjual rumah, tapi tidak disebutkan, tidak diungkapkan mengenai jenis tipe dari rumah tersebut atau luas dari rumah tersebut. Atau ketika seseorang menjual sebuah motor, ini tidak dijelaskan pabrikannya pabrikan mana, apakah dari Jepang atau dari Amerika, atau tidak disebutkan mereknya, ya, apakah dari Honda atau Yamaha, sehingga akad ini dikatakan akad yang fasid. Kemudian yang kedua yaitu akad batil. Nah, akad batil ini adalah hilang salah satu rukun atau syaratnya, baik itu dari segi pelakunya, dari objeknya, atau dari segi ijab dan qabulnya. Maka akad ini menjadi akad yang batil atau akad yang tidak sah. Berakhirnya suatu akad ini akan berakhir jika yang pertama adalah transaksi tersebut sudah selesai. Artinya jangka waktu yang telah ditetapkan ini telah berakhir, maka transaksi akad tersebut menjadi selesai. Kemudian yang kedua adalah adanya pembatalan baik dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, karena akadnya ada yang cacat ataupun salah satu pihak tidak menerima, atau bisa saja kedua belah pihak ini membatalkan akad ini karena memang tidak ada lagi keuntungan kalau misalkan transaksi dalam musyarakah atau dalam kerjasama.